Diam, sunyi, kosong. Itulah gambaran kita tentang ruang antar bintang. Namun, alam semesta menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap dari mimpi terkelam kita. Di kedalaman ruang angkasa yang paling kelam, bersembunyi para pemburu abadi. Mereka tak berbentuk, tak kasat mata, dan memiliki nafsu makan yang tak pernah terpuaskan. Bayangkan sebuah bintang raksasa, setia bersinar selama miliaran tahun. Lalu, tiba-tiba, tanpa peringatan, cahayanya mulai berkedip liar. Sebuah kekuatan tak terlihat merenggutnya, menariknya bagai magnet raksasa. Dan dalam hitungan hari saja, bintang yang perkasa itu terkoyak, tercabik-cabik, dan lenyap, ditelan oleh kegelapan yang sempurna. Ini bukanlah cerita fiksi. Ini adalah kenyataan yang sedang dipelajari oleh para astronom di seluruh dunia. Mereka menyaksikan peristiwa mengerikan, di mana bintang-bintang menghilang begitu saja dari pandangan, seolah-olah ada sesuatu yang sedang memakannya. Lalu, makhluk apakah yang sanggup melahap sebuah bintang? Dari mana mereka datang? Dan yang paling menakutkan, apakah mereka sedang mendekati kita? Mari kita mulai perjalanan ini dengan membuka mata pada sebuah kebenaran yang mengejutkan. Kita tidak sendirian di alam semesta ini, tapi mereka bukanlah alien seperti dalam film. Mereka lebih aneh, lebih tua, dan jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah kita bayangkan. Para pemburu bintang ini telah ada sejak awal waktu. Mereka adalah bagian paling gelap dari kreasi alam semesta. Bersiaplah untuk mengenal para pemangsa kosmik. Untuk mengungkap identitas para pemangsa bintang ini, kita harus berpikir layaknya seorang detektif. Kita perlu mundur selangkah dan memandang pola dari kejadian-kejadian ini secara lebih besar. Awalnya, masalahnya tampak sederhana. Bintang-bintang yang seharusnya stabil, tiba-tiba saja menghilang. Mereka tidak mati dengan gagah sebagai supernova, ataupun meredup dengan tenang. Mereka lenyap begitu saja, seperti dihapus dari papan tulis alam semesta. Tentu saja, para ilmuwan pun bingung. Bagaimana mungkin sebuah bintang raksasa dengan massa jutaan kali lipat bumi bisa menghilang tanpa meninggalkan jejak? Mungkinkah ini kesalahan instrumen? Atau jangan-jangan ini adalah fenomena alam baru yang sama sekali belum kita pahami? Namun, ketika laporan serupa berdatangan dari berbagai penjuru alam semesta, sebuah pola akhirnya terkuak. Semua bintang yang lenyap itu memiliki satu kesamaan mencolok. Mereka berada di wilayah dengan tarikan gravitasi yang sangat ekstrem. Disinilah konsepnya mulai terbentuk. Para pemangsa ini rupanya bukan pemburu yang aktif berkeliaran. Mereka lebih mirip laba-laba yang menunggu dengan sabar di dalam sarangnya. Dan sarang mereka adalah tempat di mana hukum fisika, seperti yang kita kenal, berhenti berlaku. Tapi, satu jawaban memunculkan lebih banyak misteri. Bagaimana cara mereka makan? Kemana perginya puing-puing bintang yang mereka lahap? Dan yang paling penting, apa arti semua ini bagi masa depan galaksi kita? Penemuan ini mengubah cara kita memandang alam semesta. Pertama, kematian bintang bisa disebabkan oleh intervensi, bukan hanya proses alami. Kedua, ada kekuatan di luar sana yang mampu mengganggu siklus hidup bintang. Dan ketiga, galaksi kita mungkin bukan tempat yang tenang. Ia bisa jadi adalah sebuah medan perburuan yang sangat luas. Namun, di balik setiap misteri, tersembunyi sebuah pencerahan. Dan dengan bantuan teleskop generasi baru serta pemahaman fisika yang kian maju, kita akhirnya mulai bisa menatap wajah sang pemangsa. Dan apa yang kita temukan jauh lebih mengagumkan dan lebih menakutkan dari imajinasi terliar kita. Bayangkan, Anda sedang berdiri di tepi sebuah sungai yang tenang. Airnya mengalir perlahan, membawa serta daun-daun yang jatuh dari pepohonan. Sekilas, semuanya tampak damai, biasa saja. Tapi sekarang, tutup mata Anda dan dengarkan. Di balik ketenangan ini,
tersembunyi sebuah pusaran air raksasa, sebuah whirlpool yang tak terlihat dari permukaan. Pusaran ini terbentuk oleh lubang yang dalam dan berputar dengan kekuatan yang dahsyat di dasar sungai. Daun-daun yang tadi mengapung dengan tenang, tiba-tiba tersedot oleh kekuatan yang tak terlihat. Mereka berputar semakin cepat, semakin dalam, sampai akhirnya hilang, ditelan oleh pusaran itu. Dan inilah persisnya cara kerja dari para makhluk kosmik ini. Di alam semesta, bintang-bintang ibarat daun-daun yang berlayar di sungai. Ruang waktu, mereka bergerak tenang dalam orbitnya, sampai mereka terlalu dekat dengan pusaran kosmik sebuah lubang hitam. Seperti daun yang ditarik pusaran, bintang itu mulai berputar semakin cepat. Tarikan gravitasinya bagaikan tangan raksasa yang tak terlihat, merenggut sang bintang. Proses mengerikan ini kita sebut spaghettification, di mana sebuah bintang direnggangkan, dipanjangkan, seperti sehelai spaghetti, sampai akhirnya ia terkoyak sama sekali. Namun, ada hal yang lebih menarik dari analogi ini. Sebagaimana pusaran air tidak menciptakan airnya sendiri, lubang hitam pun tidak menciptakan gravitasi dari ketiadaan. Mereka adalah lubang dalam struktur ruang waktu itu sendiri, sebuah kekosongan yang begitu ekstrem, hingga segalanya di sekelilingnya harus jatuh masuk. Bayangkan ruang waktu bagai selembar kain karet elastis yang direntangkan. Lubang hitam laksana bola besi pejal yang sangat berat diletakkan di tengah-tengahnya. Kain itu melengkung, melorot, membentuk sebuah jurang, dan apapun yang mendekatinya, bahkan seberkas cahaya sekalipun, akan tergelincir dan jatuh. Dan layaknya pusaran air yang mengaum, lubang hitam juga berteriak saat ia sedang makan. Teriakannya bukanlah suara, melainkan gelombang gravitasi yang bergema melintasi alam semesta, sebuah pesan bisu yang hanya bisa kita tangkap dengan instrumen paling sensitif. Jadi, para pemangsa bintang ini bukanlah monster yang mengamuk. Mereka adalah pusaran kosmik, fenomena alam yang tak terelakkan, sebagian dari arus besar alam semesta yang harus kita fahami. Bukan hanya kita takuti, namun persis seperti pusaran air, meski kita telah memahami cara kerjanya, kita tetaplah harus menghormati kekuatannya yang tak terkira. Karena sekali terhisap ke dalamnya, tidak ada yang pernah bisa kembali. Sekarang, mari kita tinggalkan analogi di belakang. Saatnya beralih kepada data dan fakta. Jadi, siapakah sebenarnya identitas sang pemangsa bintang? Dalam katalog kosmik, mereka menyandang nama yang lebih teknis, namun tak kalah mengerikan. Lubang hitam supermasif. Data dari observatorium, Chandra X-ray, dan teleskop Hubble telah mengungkap sebuah fakta yang mencengangkan. Di jantung hampir setiap galaksi, termasuk Bima Sakti kita sendiri, bersemayam seorang raksasa yang sedang tertidur. Mari kita berkenalan dengan tetangga terdekat kita, Sagittarius, lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita. Bayangkan, masanya setara dengan 4,3 juta kali massa matahari kita, terkompresi dalam sebuah area yang bahkan lebih kecil dari orbit Merkurius. Tapi inilah pertanyaan besarnya. Bagaimana kita bisa tahu dia ada di sana? Bukankah lubang hitam, sesuai namanya, tidak memancarkan cahaya? Jawabannya, kita tidak melihat sang pemangsa itu sendiri. Kita melihat jejak kekacauan yang ditimbulkannya pada lingkungan sekitarnya. Sebuah terobosan monumental terjadi pada tahun ke-2021. Teleskop Event Horizon berhasil menangkap bayangan lubang hitam di galaksi M87. Ini adalah bukti visual langsung pertama yang pernah kita miliki. Gambarnya dengan jelas menunjukkan cincin api, sebuah piringan materi yang menyala-nyala, sedang dihancurkan sebelum akhirnya ditelan ke dalam kegelapan abadi. Proses makan ini dalam dunia sains memiliki nama yang seram, Tidal Disruption Event atau TD. Bayangkan, saat sebuah bintang terlalu dekat, perbedaan gaya gravitasi antara sisi bintang yang terdekat dan terjauh begitu ekstrem. Ibaratnya seperti bulan menarik pasang surut di bumi.
namun dengan kekuatan yang jauh lebih mematikan. Cukup untuk merobek sebuah bintang menjadi berkeping-keping. Data dari peristiwa TD terdekat yang tercatat bernama ASASSN 19 PT mengungkap sesuatu yang luar biasa. Suhu bintang yang malang itu melonjak drastis hingga 40.000 derajat Celcius sebelum akhirnya hancur. Energi yang dilepaskannya dalam sekejap setara dengan 1 miliar kali cahaya yang dipancarkan matahari kita. Dan yang lebih menakjubkan lagi, kita sekarang bahkan bisa mendengarnya. Observatorium Eligel dan Virgo telah menangkap gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam. Ini adalah riak-riak dalam kain ruang waktu itu sendiri, membuktikan kebenaran teori Einstein dengan cara yang paling nyata. Namun, inilah fakta terbaru yang mungkin paling mencengangkan. Lubang hitam tidak hanya memakan, mereka juga memuntahkan. Semburan materi dan energi yang disebut jet relativistik bisa melesat dengan kecepatan 99,9% kecepatan cahaya, membentang ribuan tahun cahaya di antariksa. Jadi, lihatlah, meski namanya hitam, lubang hitam sebenarnya adalah salah satu objek paling terang, benderang, dan energetik di alam semesta. Mereka bukan sekadar kuburan kosmik, mereka adalah mesin kosmik yang mengubah materi menjadi energi dengan efisiensi yang tak tertandingi di alam semesta. Nah, setelah sekian lama berburu, akhirnya kita tahu juga wajah sang monster. Tapi, lupakan gambaran Godzilla yang mengamuk menghancurkan kota. Bayangkan dia lebih seperti CEO kosmik. Bayangkan ia duduk manis di kantor mewahnya di pusat distrik galaksi, sambil sesekali mencaplok startup bintang yang ceroboh lewat terlalu dekat. Cara kerjanya sederhana, tapi sangat elegan. Dia tidak perlu repot-repot berlari mengejar mangsa. Dia hanya duduk tenang dan membiarkan gravitasi yang bekerja sebagai sales eksekutifnya. Datanglah, bisik gravitasi pada bintang-bintang yang sedang lewat. Mari kita bicara bisnis. Dan ketika seorang bintang tergoda untuk mendekat, dimulailah drama 3 babak ini. Tahap pertama, makan pembuka. Lubang hitam dengan santai mulai menguliti bintang itu, lapisan demi lapisan, seperti kita mengupas kulit jeruk. Materi terluar bintang itu terkelupas dan mulai berputar-putar, membentuk piringan panas yang berpijar bak kompor kosmik. Lalu, masuk tahap kedua, makan utama. Inilah saatnya bintang benar-benar dihabisi, tapi prosesnya bukan seperti dihantam palu godam. Loh, ini lebih mirip adonan pizza yang diputar-putar, ditarik, dan direnggangkan, sampai akhirnya putus. Para fisikawan dengan jenaka menyebutnya spaghettification saat si bintang berubah menjadi mir kosmik raksasa. Tahap ketiga, pencernaan. Materi yang sudah jadi mir ini mulai berspiral masuk, bagaikan air yang mengalir ke lubang pembuangan. Tapi, di sini kecepatannya benar-benar gila. Mendekati kecepatan cahaya, gesekan yang dihasilkan begitu dahsyat, menciptakan panas yang luar biasa, hingga memancarkan sinar X yang bisa kita tangkap dari bumi yang jauh ini. Tapi, tahukah Anda bagian yang paling keren? Bukan yang dimakan, melainkan yang ditolak. Sekitar 1-10% materi bintang itu dilontarkan keluar sebagai jet berkecepatan super. Bayangkan seperti makan sambil menyemburkan api. Kurang lebih seperti itulah gaya sang CEO kosmik saat menyantap hidangannya. Dan di balik semua drama ini, tersembunyi sebuah ironi yang indah. Dengan memakan bintang-bintang tua, lubang hitam sebenarnya sedang mendaur ulang alam semesta. Materi yang dia telan hari ini, suatu saat nanti akan dikembalikannya dalam bentuk yang lain, mungkin sebagai bahan baku untuk bintang baru, planet baru, atau bahkan kehidupan baru. Jadi, lihatlah, lubang hitam ini bukanlah sekadar penghancur. Dia adalah tukang daur ulang kosmik yang paling efisien. Dia mengubah bintang tua yang sudah waktunya pensiun menjadi energi murni sambil menyebarkan bibit materi untuk kelahiran-kelahiran baru di masa depan. Dan akhirnya, kita tiba setelah menyusuri lorong-lorong bukti ilmiah, menjelajahi samudra analogi,
dan mengintip mekanisme tersembunyi, kita sampai pada sebuah kesimpulan yang membalikan segala persepsi awal kita. Para pemangsa bintang yang kita khawatirkan itu para lubang hitam supermasif. Mereka bukanlah monster yang harus kita takuti. Mereka adalah arsitek agung. Mereka adalah penjaga keseimbangan kosmik yang telah setia bekerja sejak alam semesta masih dalam buayannya. Coba bayangkan, setiap kali sebuah bintang menemui akhirnya dalam cengkeraman lubang hitam, itu bukanlah akhir dari segalanya. Itu adalah pembukaan sebuah babak baru yang agung. Materi yang ditarik itu tidak hilang, ia diubah, dimurnikan, dan suatu hari nanti akan dikembalikan ke alam semesta dalam wujud yang sama sekali baru. Lubang hitam adalah mesin daur ulang terbesar di jagat raya. Mereka dengan bijak mengambil bintang-bintang tua yang telah usai menjalankan tugasnya. Lalu, melalui sebuah proses akhir yang spektakuler, mereka menciptakan kembali bahan baku bagi generasi bintang berikutnya. Mereka bukanlah pembunuh, mereka adalah agen transformasi. Bayangkan, tanpa kehadiran mereka, galaksi akan dipenuhi oleh mayat-mayat bintang yang tak berguna. Materi akan menganggur, terbuang percuma, dan mungkin dalam alam semesta yang mandek seperti itu, kehidupan di bumi tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk tercipta. Jadi, lain kali ketika Anda menengadahkan kepala, memandang langit malam yang bertabur bintang, ingatlah ini. Di jantung galaksi kita, ada seorang raksasa yang sedang terlelap. Jangan pandang dia sebagai ancaman yang menakutkan. Pandanglah dia sebagai penjaga waktu. Seorang tukang kebun kosmik yang dengan sabar merawat taman bintang-bintang kita yang luas ini. Kita hidup dalam sebuah ekosistem yang sempurna, di mana bahkan kekuatan yang tampaknya paling destruktif sekalipun, pada hakikatnya melayani sebuah tujuan kreatif yang lebih besar. Kematian membuka jalan bagi kelahiran. Kehancuran meruntuhkan tembok lama untuk memberi ruang bagi penciptaan yang baru. Alam semesta ini bukanlah tempat yang kejam. Ia adalah sebuah simfoni yang menakjubkan, seimbang, dan lubang hitam dengan segala misteri dan kekuatannya yang dahsyat adalah bukti abadi bahwa bahkan dalam kegelapan yang paling pekat sekalipun, tersembunyi sebuah keindahan yang hanya menunggu untuk dipahami. Kita telah menemukan sang pemangsa, dan yang kita temukan adalah sebuah cermin dari jiwa alam. Semesta itu sendiri gelap dan terang, menciptakan dan menghancurkan, berkutat dalam sebuah tarian abadi yang sempurna.